Dharma Vidya Adiguna dari kampus Prajurit Teknokrat STTHL Bumi Moro Surabaya, bersama saya Sertu Julia Suryadika, perbarui informasi Anda dengan berita sepekan STTHL yang dikemas dalam STTHL News berikut ini. Seluruh sivitas akademika Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut mengikuti upacara bendera 17-an yang rutin dilaksanakan setiap bulan. Upacara berlangsung dengan khidmat dan penuh semangat, dengan Kepala Kelompok Dosen STTHL, Kolonel Laut Elektronika Suprayitno, bertindak sebagai inspektur upacara, bertempat di lapangan apel Kampus Prajurit Teknokrat STTHL Bumi Moro, Surabaya. Dalam kesempatan tersebut, Kapokdos STTHL membacakan amanat Kepala Staf TNI Angkatan Laut, Laksamana TNI Muhammad Ali, yang menyampaikan beberapa penekanan penting bagi seluruh prajurit dan sivitas akademika TNI Angkatan Laut. Pertama, Kasal menekankan pentingnya peningkatan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa sebagai landasan utama dalam menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab. Hal ini diharapkan dapat menjadi pedoman bagi setiap individu dalam mengemban amanah yang diberikan. Selanjutnya, dalam amanat tersebut, Kasal juga meningkatkan pentingnya disiplin, dedikasi, dan loyalitas sebagai bagian dari identitas prajurit TNI. Setiap anggota TNI harus selalu berpedoman pada Sabta Marga, Sumpah Prajurit, 8 Wajib TNI, Trisila TNI Angkatan Laut, serta Panca Prasetya Korpri bagi PNS. Hal ini diharapkan dapat menjadi pegangan dalam melaksanakan tugas sehari-hari dengan penuh integritas dan profesionalisme. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, bersama Sekretaris Lembaga STTHL, Kolonel Laut Khusus Adi Bandono, dan dosen S1 Teknik Mesin STTHL, Mayor Laut Teknik April Kukuh, memberikan materi dalam kuliah tamu yang diselenggarakan oleh Telkom University Surabaya dan merupakan bagian dari kegiatan mata kuliah etika profesi. Bertempat di Aula Gedung Kampus Telkom University Surabaya, kegiatan kuliah tamu ini dibuka secara resmi oleh Direktur Telkom University Surabaya, Profesor Tri Arif Sarjono, yang dalam sambutannya menyampaikan pentingnya penanaman nilai-nilai etika profesi bagi mahasiswa, terutama di bidang teknologi yang terus berkembang. Kehadiran para akademis dari STTHL menunjukkan kolaborasi yang erat antara institusi pendidikan tinggi militer dan perguruan tinggi sipil yang bertujuan untuk memperkuat kualitas pendidikan dan pengembangan profesi di bidang teknologi. Wakil Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Kolonel Laut Pelaut Yoyo Nurkarya Santosa, menghadiri acara rencana kegiatan evaluasi 12 Satuan Kerja TNI Angkatan Laut yang merupakan bagian dari upaya evaluasi kinerja TNI AL yang bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi operasional, bertempat di Gedung Neptunus, Markas Besar Angkatan Laut. Acara ini dibuka langsung oleh Wakil Kepala Staf Angkatan Laut, Laksamana Madya TNI, Erwin S. Aldidarma, yang juga menjabat sebagai Ketua Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi TNI Angkatan Laut. Dalam sambutannya, Wakasal mengungkapkan pentingnya evaluasi untuk memastikan bahwa setiap satker melaksanakan tugas dan tanggung jawab sesuai dengan standar yang telah ditetapkan. Kegiatan evaluasi ini
melibatkan 12 Satker TNI Angkatan Laut yang dipilih untuk dianalisis kinerja dan pencapaiannya dalam berbagai aspek, termasuk pengelolaan sumber daya, pelaksanaan program, serta integrasi dengan kebijakan strategis TNI Angkatan Laut. Setiap Satker akan diberikan masukan konstruktif untuk meningkatkan kinerja dan peranannya dalam mendukung tugas pokok TNI Angkatan Laut. Kaprodi S1 Hidrografi, Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Letkol Laut Pelaut Yulianto, mewakili Komandan STTAL, Laksamana Pertama TNI Muklis, menghadiri seminar bertema Membangun Kekuatan Maritim Autonomous, FISLAS, guna mendukung TNI Angkatan Laut yang modern, bergaya gentar kawasan, dan berproyeksi global. Seminar ini merupakan bagian dari program pendidikan Seskoal Direk 62 tahun 2024, bertempat di Gedung Yosudarso, Seskoal, Jakarta. Kegiatan seminar ini dibuka secara resmi oleh Komandan Sekolah Staf dan Komando Angkatan Laut, Laksamana Muda TNI Fauzi. Dalam sambutannya, Komandan Seskoal menekankan pentingnya pengembangan teknologi terkini, khususnya Maritim Autonomous FISLAS, dalam mendukung TNI Angkatan Laut untuk tetap menjadi kekuatan maritim yang modern, tangguh, dan mampu menghadapi tantangan global di kawasan perairan yang semakin dinamis. Seminar ini menghadirkan berbagai narasumber yang berkompeten di bidang teknologi pertahanan maritim. Topik utama yang dibahas meliputi pemanfaatan MAV dalam meningkatkan kemampuan pengawasan, pemantauan, dan operasi di perairan dengan tujuan memperkuat daya tangkal TNI Angkatan Laut di kawasan strategis serta meningkatkan efektivitas operasional secara global. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, beserta dengan beberapa pejabat utama STTAL menghadiri rapat terbuka Senat Universitas Trunojoyo Madura dengan agenda pengukuhan 5 guru besar. Rapat tersebut menjadi momen penting bagi universitas dalam melantik sejumlah dosen yang telah mencapai jabatan akademik tertinggi, bertempat di Gedung Pertemuan RP Muhammad Nur Universitas Trunojoyo Madura. Dalam sambutannya, Komandan STTAL menyampaikan apresiasi dan dukungan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan yang terus didorong oleh para dosen di lingkungan Universitas Trunojoyo Madura. Ia juga menekankan pentingnya kolaborasi antara institusi pendidikan tinggi dan lembaga-lembaga teknis seperti TNI Angkatan Laut, STTAL, untuk terus mengembangkan riset yang relevan dengan kebutuhan bangsa, khususnya di bidang teknologi dan pertahanan. Acara pengukuhan ini merupakan bagian dari upaya UTM untuk terus meningkatkan kualitas pendidikan dan riset di Indonesia. Diharapkan dapat semakin memperkuat kontribusi Universitas Trunojoyo Madura dalam dunia akademik dan pembangunan nasional, serta memberikan dampak positif bagi kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi di tanah air. Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut mengadakan kegiatan olahraga bersama yang melibatkan seluruh anggota ANTAP dan mahasiswa sebagai salah satu upaya untuk mempererat hubungan antara sivitas akademika di lingkungan STTAL. Bertempat di lapangan apel Kampus Prajurit Teknokrat STTAL Bumimoro, Surabaya. Dalam kegiatan yang penuh semangat tersebut, Komandan STTAL Laksamana Pertama TNI Muklis turut hadir bersama dengan pejabat utama STTAL. Kegiatan diikuti seluruh ANTAP dan mahasiswa STTAL yang berpartisipasi dalam rangka memperkuat kebersamaan dan semangat sportivitas di lingkungan kampus. Acara dimulai dengan senam bersama yang melibatkan seluruh sivitas akademika yang bertujuan untuk menjaga kebugaran tubuh dan menciptakan suasana yang lebih akrab antar sesama.
Setelah senam, kegiatan dilanjutkan dengan lomba senam tank STTAL. Lomba tersebut menjadi ajang bagi para peserta untuk menunjukkan keterampilan mereka dalam senam ketangkasan. Kegiatan olahraga bersama ini diharapkan tidak hanya meningkatkan kesehatan jasmani, tetapi juga mempererat tali silaturahmi antar para antap dan mahasiswa. Selain itu, melalui kegiatan ini, STTAL berkomitmen untuk terus membangun lingkungan kampus yang aktif, sehat, dan penuh semangat kebersamaan di antara seluruh sivitas akademika. Komandan Sekolah Tinggi Teknologi Angkatan Laut, Laksamana Pertama TNI Muklis, turut menghadiri acara lepas sambut Kasdam 5 Brawijaya yang merupakan peralihan jabatan dari Brigjen TNI Endro Satoto kepada Brigjen TNI Terry Tresna Purnama bertempat di Gedung Balai Prajurit Kodam 5 Brawijaya, Surabaya. Dalam acara tersebut, Komandan STTAL turut hadir sebagai bagian dari undangan penting yang turut memberikan penghormatan atas tugas dan pengabdian yang telah dilakukan oleh Brigjen TNI Endro Satoto, serta menyambut Brigjen TNI Terry Tresna Purnama yang kini menjabat sebagai Kasdam 5 Brawijaya. Acara lepas sambut ini memiliki makna penting dalam proses pergantian kepemimpinan di lingkungan Kodam 5 Brawijaya. Demikian berita sepekan STTAL, kami Sertu Julia beserta tim yang bertugas pamit undur diri. Jawaseva Jaya Mahe.